Ya tadi KPU ya kan, KPU dan itu pun belum selesai ya KPU. Kemudian ini yang Kementerian apa? Kementerian Didasmen ya kan? Mendikbud ya. Tadi tahu sendiri ya, artinya semua media kan ada di dalam bahwa mereka nampaknya belum siap. Bahkan kita mempertanyakan surat keterangan yang pernah dibuat dan secara resmi didapat oleh Bang Bona sehubungan dengan persyaratan wali kota. Ya kan? Nah, itu ternyata kami juga nanya rujukannya apa. Kalau memang itu dikatakan telah menyelesaikan, berarti kan ada dokumen lain sehingga statement itu keluar. Tapi nampaknya belum sekarang dalam pembuktian. Itu jelas dikatakan demikian. Nah, dan nampaknya dipertanyakan makanya uji konsekuensi. Ternyata katanya mereka sudah lakukan uji konsekuensi untuk menentukan mana yang ditutup ya, yang tidak apa namanya? Tidak dikecualikan, ya kan? Tidak dikecualikan. Oleh sebab itu kami ingin tahu kapan itu uji konsekuensi itu. Karena ini kan beberapa tahun yang lalu, apa baru, apa lama dan sebagainya. Dan uji konsekuensi itu bukan hanya uji konsekuensi, tapi uji konsekuensi itu harus ada rujukan, yaitu undang-undang atau peraturan, bukan subjektif ya. Makanya nanti kalau memang bahwa uji konsekuensi dalam persidangan ini, nanti akan kami uji konsekuensinya kami uji nanti di dalam pembuktian. Terima kasih. Barangkali ada yang lain. Jadi rekan-rekan media, hari ini dikonfirmasi di Komisi Informasi Pusat ada 2 agenda persidangan. Yang pertama terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo dan yang kedua terkait dengan surat keputusan kesetaraan milik Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya mulai dulu yang tadi pagi ya. Tadi pagi yang menjadi butir atau menjadi pokok persoalan dalam sidang KIP yaitu terkait dengan uji konsekuensi terhadap 9 informasi yang ditutup dalam ijazah Pak Joko Widodo. Nah, 9 item itulah yang ada di sini nih. Ya. Yaitu yang ditutup itu tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, tanda tangan pejabat yang mengesahkan ijazah ini sebagai dasar persyaratan menjadi calon presiden. Kemudian juga ada nomor ijazah atau nomor seri ijazah. Kemudian juga ada tanggal lahir dan lain seterusnya. Intinya ada 9 informasi yang ditutup oleh KPU RI dalam menyerahkan salinan ijazah terlegalisir milik Pak Joko Widodo. Ini yang tadi pagi kami sidangkan, sehingga nanti minggu depan agenda berikutnya lagi adalah kami ingin menguji apakah 9 informasi yang ditutup ini legal atau tidak. Kemudian yang kedua, apa dasar dilakukan uji konsekuensi? Karena KPU belum melakukan uji konsekuensi terhadap dokumen ini. Alasan mereka menutup 9 informasi penting di dalam ijazah Pak Joko Widodo, ternyata tadi pagi kami sidang, informasi yang kami dapatkan adalah KPU RI belum melakukan uji konsekuensi, tetapi sudah menutup 9 informasi ini. Ini kan kacau. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka yang disetarakan oleh Kemdikdasmen ya. Hari ini kami meminta ada 2 dokumen yang perlu diserahkan. Yang pertama adalah surat keterangan kelulusan yang diserahkan dengan grade 12 di UTS Insert Sydney, dan yang kedua adalah dokumen hasil penilaian dari Kemdikdasmen sehingga surat kesetaraan itu bisa dikeluarkan. Nah, ini agak berbeda nih yang dilakukan oleh kementerian dengan yang dilakukan oleh KPU. Oleh kementerian, justru dokumen yang berkaitan dengan ijazah Mas Gibran itu dinyatakan dikecualikan, sehingga tidak bisa diserahkan. Ini berbeda dengan KPU. KPU bersedia menyerahkan kepada pemohon Pak Bonatua, tetapi menutup informasi penting. Oleh Dikdasmen berbeda, semua tidak diserahkan, dan semua informasi itu juga tidak dibuka. Jadi ini 2 lembaga negara yang melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara berbeda. Nah, siapa yang salah? Ya, dan kok bisa ada 2 lembaga menafsirkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam prakteknya kok bisa berbeda gitu. Itu satu hal. Hal yang kedua, Kemdikdasmen sudah melakukan uji konsekuensi, sehingga menjadi dasar bagi mereka tidak menyerahkan itu kepada Pak Bonatua.
Berbeda dengan KPU. KPU belum melakukan uji konsekuensi terhadap 9 item yang ada dalam ijazah Pak Joko Widodo ini, tapi sudah menutup. Nah, ini yang berkontradiksi nih. Jadi, ada banyak sekali kontradiksi-kontradiksi, hal-hal yang tidak konsisten yang dilakukan oleh dua lembaga negara yang berbeda, yaitu KPU RI terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo, dan yang kedua oleh Kementerian Dikdasmen terhadap surat keterangan Mas Gibran Rakabuming Raka yang hari ini menjadi wakil presiden. Loh, kok bisa dua lembaga ini berbeda dalam melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Yang terakhir, ternyata setelah tadi kami sidang, justru Kementerian Dikdasmen itu masih belum bisa memberikan kepastian apakah hasil penilaian mereka terhadap semua dokumen yang dimohonkan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka sehingga keluar surat keterangan itu, apakah sudah dilakukan penilaian yang valid atau belum, dan apakah mereka memiliki dokumen hasil penilaian apa enggak. Karena pada saat Mas Gibran selesai dari Australia kemudian untuk kepentingan mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo, itu beliau mengajukan 2 dokumen dalam permohonan aplikasi. Yang pertama adalah identitas pemohon, dan yang kedua adalah identitas akademik yang didapatkan dari Australia. Nah, hasil penilaiannya itu, ini yang sama sekali kita belum tahu. Apakah memang ada hasil penilaian atau tidak? Apakah hasil penilaian yang disampaikan itu hanya secara lisan, ataukah kemudian tertulis? Ini yang nanti kita uji dalam persidangan-persidangan berikut. Intinya adalah kami melihat bahwa dari 2 persidangan ini, KPU RI dan Dikdasmen belum transparan dan justru berkontradiksi antara satu dengan yang lain dalam memberikan kepastian informasi publik terkait dengan ijazah-ijazah yang sekarang menjadi polemik di publik. Yes. Itu mungkin. Sebentar, ada satu hal yang saya lupa. Tadi Pak Bona ini itu dapat diberi surat pernyataan, akan ditunjukkan, tapi dengan surat pernyataan bermaterai yang mana di situ tidak boleh dilihat secara pribadi dan tidak boleh untuk menyebarkan. Bermaterai, surat pernyataan akan ditunjukkan secara pribadi, tapi tidak boleh. Padahal ini dokumen publik yang mana harus diketahui oleh publik. Oleh sebab itu, karena ada pernyataan yang menekan seperti itu, bahkan ada sanksi. Jika melanggar ada sanksinya, lah ini kan suatu penekanan menurut saya, ya kan? Oleh sebab itu klien kami tidak mau menandatangani, bahkan tidak mengisi. Tapi itu didapatkan dengan disodorkan dengan persyaratan yang seperti itu. Ya, wanita dulu, Pak. Baik, ngomong sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana yang sudah diketahui dari pagi sampai dengan sore ini, kami telah mengikuti 3 setidaknya momentum ya. Pertama mediasi, kemudian persidangan dilanjutkan tadi dengan KPU RI, dan yang ketiga itu adalah sidang dengan Kemendikdasmen ya. Saya bisa mengatakan bahwa di tengah kita ketidakpercayaan, mohon maaf, kepada polisi, jaksa dan hakim, maka Komisi Informasi Pusat informasi publik ini adalah merupakan harapan bagi kita untuk mendapatkan informasi yang akurat ya, yang merupakan sebenarnya hak daripada publik jika itu tidak dikecualikan, atau jika pun dikecualikan pasti ada uji konsekuensi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami melihat tadi sebagaimana disampaikan oleh saudara kami Sangaji, bahwa memang kami mendapatkan hikmah di sini, melihat bahwa badan-badan publik tersebut satu dengan lain sering tidak sinkron. Nah, apakah ini menyangkut kepada katakanlah apa kita mengatakannya, permasalahan ini terlalu sensitif ya, sehingga hal tersebut menjadi sulit, padahal sesungguhnya tidak ada kewajiban Anda untuk menjadi sensitif sebagai badan publik. Lakukan saja tugas sebaik-baiknya sehingga tidak akan ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud salah satunya adalah bahwa klien kami, Dr. Bona Tuasilalahi, harus menandatangani surat tertentu misalnya untuk bisa mendapatkan data tersebut. Dan ini apakah baru hari ini? Apakah sudah sejak lama seperti itu? Bukankah ini menjadi bertentangan dengan fungsi daripada informasi itu sendiri yang merupakan hak publik. Nah, oleh karena itu ini hikmah, sidang ini baru pertama kali, semoga Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi sebagai pertimbangan dalam tata kelola informasi kepada publik. Saya kira demikian. Terima kasih. Berarti next persidangannya Sedikit ya, tanggal 8. ya, nanti apa yang dipersiapkan dan nanti akhirnya terkait dengan apa? Mereka masih harus membuktikan dengan yang dikatakan ada uji konsekuensi itu. Nah, dari situ nanti kita akan mendalami dari situ. Berarti uji konsekuensinya untuk 2 sidang yang ijazah Jokowi dan juga Gibran. Iya, cuma yang satu sudah dibuat sudah lama katanya. Yang ini tadi yang dari. Bukan dilanjutkan tanggal 3 Desember ya?
itu putusan Andri. Putusan Andri kalau sidang 2 ini tanggal 8. Jadi hari Rabu Jadi besok ada Bang Azam. Ya, Azam. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan sama lawyer, saya cuma mau menambahi begini, ada hal yang penting juga nanti pada saat pendalaman materi, grade 10, 11, 12 itu apakah bisa dipakai di Indonesia sebagai dasar syarat untuk mengajukan. Karena itu kan sekolah di luar negeri katanya begitu. Apakah bisa syarat tersebut digunakan? Setahu saya nggak bisa. Mas Roy. Pak Bonatua dulu. Jadi turun dulu. Pak Bonatua dulu. Kasih poinnya dulu. Baik, terima kasih ya. Jadi saya jadi teringat kisah kita Mas Roy. Kita dulu di KPU sebelum mendapatkan ini ada Mbak ini. Waktu itu pertama kali saya dapat ini. Ini ada sejarahnya. Ini hampir mirip dengan kasus Kemendikdasmen sekarang. Dulu mendapatkan ini KPU mengeluarkan peraturan keputusan KPU nomor 731 sehingga menutup semua. Sekarang terulang lagi di Kemendikdasmen. Saya untuk mendapatkan dokumen pejabat publik kita ya, saya bukan bilang pribadi, pejabat publik kita, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mereka mengeluarkan ini, silakan dibaca ya. Jadi terus terang saya kan meminta untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Seandainya saya untuk kepentingan pribadi, saya langsung tanda tangan, saya langsung dikasih, selesai. Tapi untuk apa? Ya kan, publik tidak tahu. Sementara publik kan haus akan informasi. Bagaimana sebenarnya pejabat negara dokumennya? Kita bukan kepo pribadinya, kita kepo kepublikannya. Jadi sekali lagi kita tegaskan kita di sini bukan kepo pribadinya, tapi kita kepo terhadap kepublikannya. Seperti itu. Dan yang kedua menyambung tadi Bu Sri Kandi kita, Burnia, bahwa Komisi Informasi inilah benteng terakhir kita demokrasi. Saya harap pejabat-pejabat negara ya jangan kasihin dong. Ini semakin sering diliput ternyata gedungnya sewa. Coba bayangkan itu penyimpil-nyimpil di sini. Padahal ini adalah benteng demokrasi terakhir kita. Untuk kepentingan publik. Kepentingan publik. Tadi teman-teman saksikan sendiri kita sidang di Mahkamah Konstitusi lewat kantor orang. Betapa sedihnya negara ini memperlakukan pejuang demokrasi. Ya. Kalau kita mau baca sedikit di pertimbangan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 disebut bahwa indikator dari demokrasi adalah keterbukaan informasi publik. Jadi tolong sekali lagi pejabat-pejabat ya pikirkanlah ini. Mungkin ada aja pejabat yang gerah gara-gara ini dibuka semua aibnya. Pasti dong, kan seperti itu. Tapi semoga dengan Pak Prabowo, presiden kita, sudah memikirkan demokrasi kita ke depannya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan? Atau Pak Roy dulu? Pak Roy terakhir. Ini apa nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya hadir di sini bukan tanpa standing ya. Saya memiliki legal standing karena meskipun saya tadi pagi tidak bisa hadir karena ada acara lain, tapi saya monitor penuh ya ketika Saudara Bonatua dan juga semua lawyer kita itu melaksanakan sidang mediasi dan juga terhadap KPU ya. Dan siang hari ini saya datang langsung untuk sekaligus mendengarkan ketika ada sidang terhadap Kemendikdasmen. Intinya begini, kami ini semuanya patuh terhadap hukum. Tapi justru ada orang yang tidak patuh terhadap hukum. Ya, jadi meskipun kita itu sebagai pemohon dan mereka selaku termulhom, ya, gitu, termulhon kan, ya, termohon tapi termulhon, ya, mereka justru ada bagian dari mereka yang tidak tertib, yang malah membocorkan. Kita tidak perlu membuka-buka, tapi justru ada orang namanya Andi Aswan yang kemudian beberapa waktu yang lalu sudah 2 minggu ini menebar hoax, ya, mengatakan ini ijazah asli dari Jokowi, scan ijazah asli, dan sudah kita buktikan di salah satu TV, terima kasih TV itu, yang kemudian membuktikan selama 4 jam dia dengan salah satu yang disebut ahli, ternyata tidak bisa membuktikan bahwa ini ijazah asli. Ini adalah manipulasi dari ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Dia harusnya kena pasal 32-30. Kami mengikuti prosedur. Kami melalui Komisi Informasi Publik mendapatkan. Dan ketika itu ada yang dikecualikan, kami juga menempuh prosedur. Mereka kita ajukan sebagai termulhon tadi, ya gitu. Jadi selaku termulhon, mereka harus menjelaskan apa yang kemudian
uji konsekuensinya. Jadi itu jelas sekali ya bahwa mereka malah melakukan sendiri pembocoran informasi publiknya. Itu jelas kena pasal 32 dan 35, bahkan melakukan merekayasa. Ijazah asli UGM, ini sudah saya teliti ya, penjelasan panjang lebar saya sudah sering dimunculkan. Mereka malah harusnya, nah kalau mau ijazah asli, ini ijazah asli. Ijazah asli itu ada watermarknya, tuh lihat jelas banget. Ijazah asli itu ada embossnya, tuh. Ini ijazah asli. Selama ini yang ada tuh bukan ijazah asli. Tapi kalau fotokopi memang nggak nampak embossnya, nggak apa-apa. Makanya kita proporsional, kita nggak menanyakan itu. Karena yang mereka sebutkan adalah scan. Jadi itu yang pertama, yang soal ijazah yang disebutkan itu milik saudara Jokowi. Nah yang kedua adalah surat penyetaraan. Kebetulan saya adalah orang yang langsung datang ketika ada pengujian ijazah itu, atau saya melihat bentuk dari ijazah itu di Australia. Nah itu makanya mereka khawatir, kemudian mereka mengusulkan kepada saya untuk dicekal ya gitu. Kenapa? Karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa harusnya surat ini yang kita lihat tadi menarik sekali. Termulhol mengatakan ya bahwa ini katanya tadi, oh ini sudah lazim. Kami mendengar dan kami punya rekamannya bahwa seorang pejabat Sesdirjen yang ada di Kemendikbudrismen mengatakan surat ini itu pertama dan satu-satunya surat penyetaraan ini ya. Itu saya ada, Bu Kurnia waktu itu ada, Dr. Rismon Asiolan Sianipar juga ada. Jadi waktu itu dikatakan ini surat ini pertama dan satu-satunya. Dan kami lihat istilah grade 12 ini tidak lazim. Saya sudah ke UTS insert di cert nih. Ya, di sana tidak dikenal istilah grade. Adalah years. Jadi years 12 itu beda dengan grade 12. Dan Gibran Raka Buming Raka sebenarnya dalam penelitian saya terbukti juga dia meloncat. Jadi dia menyelesaikan yang namanya, entah itu selesai atau tidak, karena hanya ada 2 tahun raportnya ketika di Orchard Park Secondary School, kelas 9, kelas 10, tiba-tiba di Australia ambil kelas 12. Kelas 11-nya mana? Loncat. Makanya itu nanti kalau pada perkara yang lain, perkara Pak Suban, Palal, itu harus dikejar. Ya gitu, karena dia meloncati atau mensiasati, dan itu dibantu juga oleh KPU. Jadi makanya, surat keterangan ini, itu kita tunggu. Dan tadi nampak betul, mereka minta Kemendikbudrismen 2 minggu. Harusnya kalau ada besok aja siap, atau minggu depan siap. Kenapa harus 2 minggu? Kenapa nggak 2029 sekalian? Ya, gitu. Nah, kalau itu sudah ada. Jadi sekali lagi, saya support dalam perkara ini kepada Pak Bonatua dan semua lawyernya. Dan insya Allah saya akan menjadi saksi fakta, ya, boleh juga saksi ahli, ya, untuk perkara ini karena satu, saya terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, ketika dulu masih menjadi pengamat telematika, atau ketika menjadi DPR di Komisi 1, ketika undang-undang ini disahkan pada tanggal 30 April tahun 2008, berlaku 2010, saya sudah di DPR di Komisi 1, atau ketika kemudian menjadi saksi fakta juga ketika saya ke UTS Insert memperoleh bentuk dari harusnya Gibran itu memiliki surat keterangan semacam ini. Dan itu yang kami yakin mau kita tanyakan lagi. Punya nggak dia surat keterangan, sertifikat UTS Insert seperti ini? Dan ada juga nanti, ini kunci lagi, salah seorang yang lulusan UTS Insert yang di Indonesia, dan dia akan berjanji juga membantu kita. Ya, kebetulan orang itu nanti disinggung-singgung lagi itu dari warna biru. Lah kalau kebetulan dia memang lulusan UTS Insert gimana? Ya kan? Tapi tidak ada orang besar di balik kita. Adanya orang cungkring di balik mereka. Ya. Sekian, terima kasih. Jadi supaya mereka tidak hanya bisa omon-omon, kita semua legal, mereka jangan hanya bisa bilang tok, ya, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan, Pak Bonatua.